Dari Jakarta, pinggang ramping dan jelita, kain songket baju sutra, sedap dipandang mata. Kardiman Dorman Borisman lahir di Jakarta pada 5 Februari 1951. Pendidikannya sampai Taman Madya atau SMA di Taman Siswa di Jatinegara. Sejak muda, ia aktif di panggung teater. Nama aslinya Kardiman. Nama Dorman Borisman diperoleh dari rekan-rekannya semasa dalam teater. Ia cocok dengan nama itu karena katanya enak didengar. Akhirnya melekat dalam teater dan film. Dorman menggembleng kemampuan aktingnya saat menjadi anggota teater Gelanggang Remaja Jakarta Timur. Dorman pernah pula menjadi anggota teater kecil pimpinan Arifin Senur. Ia aktif ikut Festival Teater Remaja atau sekarang Festival Teater Jakarta sejak 1973. Sehari-hari, ia dikenal sebagai orang yang supel dan suka melahirkan candaan yang membuat temannya tertawa. Setiap muncul di panggung, ia selalu pegang peranan yang berat dan panjang. Menurut Harian Pelita, edisi 1 Januari 1975, Dorman masuk grup teater ketika ramai-ramainya geng-geng di seluruh Jakarta dibubarkan Kopkamtib. Ia mengatakan masuk ke dunia teater karena ingin mengembangkan bakatnya. Ternyata di panggung memang merupakan tempat yang paling ideal dan cocok. Menurut pengakuannya dalam majalah Vista, ia pertama kali bermain dalam film Kenangan Desember pada 1976 sebagai seorang figuran. Lalu, ia terlibat dalam film Kembang-Kembang Plastik, Ku Gapai Cintamu, Binalnya Anak Muda, dan Anak-Anak Buangan. Dorman dikenal dalam film-filmnya memerankan karakter orang Batak, padahal ia berasal dari suku Jawa Tulen, kelahiran Jakarta. Kampung halamannya di Purwokerto, Jawa Tengah. Ketenarannya sebagai spesialis pemeran orang Batak dimulai saat ia diminta menjadi seorang pengisi suara di film Kecupan pertama pada 1970. Ia mulai tampil sebagai karakter berdialek Batak dalam film Binalnya Anak Muda pada 1978. Bon, apa mereka bukan teman-teman yang lu maksud, Bon? Hei, masa kau tak kenal dia lagi? Itu kan si Hangga, teman sekolah kita juga dulu. Hah? Dia kelas 3, kita kelas 1. Kemudian menjadi trademarknya dalam dunia hiburan. Dorman juga akrab dalam film horor yang dibintangi Susana. Misalnya, film Malam Jumat Kliwon pada 1986 dan film Malam Satu Suro pada 1988. Di film itu, ia tampil kocak bersama komedian Betawi Bokir sebagai Hansip. Ia juga dikenal dalam film-film komedi yang dibintangi grup lawak Warkop DKI, Dono, Kasino, dan Indro. Misalnya, ia berperan sebagai Dorman Spion 600 di film Manusia 6 Juta Dolar yang dibintangi Warkop DKI pada 1981. Ada alasan Warkop DKI memilih Dorman bermain di film-filmnya. Menurut Kasino, sepeninggal Nanu, Dorman adalah orang berdialek Batak yang komersil. Saat televisi swasta bermunculan di awal 1990-an, Dorman masih eksis. Ia tampil di film televisi dan sinetron. Misalnya, sinetron Satu Rumah 100 Perkara, Fatimah, Juleha,
dan Tarzan Betawi. Perannya yang sangat ikonik adalah saat menjadi tokoh detektif bernama Mas Yudis di sinetron Saras 008. Dorman pernah mengkritik soal pemain sinetron yang disebutnya seringkali diambil dari pinggir jalan dengan modal akting pas-pasan. Padahal kata dia, dengan banyaknya lahir televisi swasta, apresiasi seni peran atau teater seharusnya menunjukkan grafiknya yang semakin membaik. Ia juga tak puas dengan perkembangan seni peran. Menurutnya, seni peran secara industri memang mengalami peningkatan kuantitas. Namun, seni peran sebagai media ekspresi seperti jalan di tempat. 60-an judul film ia perankan. Film terakhirnya berjudul Orang Kaya Baru pada 2019. Di masa senjanya, Dorman tetap setia pada seni peran. Ia membimbing puluhan anak usia SD dan remaja di bawah payung Laboratorium Seni Teater Jakarta Timur. Beberapa tahun terakhir, kondisi kesehatannya mulai menurun dan membutuhkan perawatan. Kakinya sempat diamputasi dan ia mengalami stroke.